Haleluya, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua dimanapun berada, pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan renungan firman Tuhan untuk saling menasihati. Firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan tema tentang siapa yang menjamah jubahku. Dari pertanyaan Tuhan Yesus tentang siapa yang menjamah jubahku, sesungguhnya kita boleh belajar perkara yang keempat ini. Kita kembali melihat dalam kitab Injil Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-27. Kemudian disambung lagi ayat yang ke-33 dan ayat yang ke-34. Injil Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat yang ke-33, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, melalui pertanyaan Tuhan Yesus, siapa yang menjamah jubahku? Sesungguhnya kita mari boleh bersama-sama belajar merenungkan akan perkara yang keempat ini. Yaitu apa? Perhatikan baik-baik. Perempuan yang sakit pendarahan ini mengalami kesembuhan, mengalami pertolongan dan mujizat yang daripada Tuhan yang luar biasa sekali. Diawali karena apa? Karena dia telah mendengarkan yang namanya kesaksian tentang Tuhan Yesus. Ketika ia mendengarkan kesaksian tentang Tuhan Yesus, Alkitab mencatatkan ia yang tadinya hidupnya tiada pengharapan, yang tadinya hidupnya sudah tidak memiliki satu buah gairah kehidupan, maka timbullah satu buah gairah kehidupan dan pengharapan yang baru. Dan ketika ia mengalami sebuah pembaharuan, yaitu pengharapan yang baru dalam Tuhan, maka disitulah ia mendapatkan kasih, kuasa, dan pertolongan Tuhan. Dan ketika ia sudah mendapatkan kasih, kuasa, dan pertolongan Tuhan, disitulah sungguhnya Tuhan juga ingin memberitahukan kepada perempuan yang sakit pendarahan tersebut. Itu apa? Untuk tidak lupa menyaksikan akan kasih, kuasa, dan pertolongan Tuhan yang sudah ia dapatkan dan ia rasakan. Jadi dalam kehidupan kita sebagai Tuhan, melalui pertanyaan Tuhan Yesus, siapa yang menjamah jubahku? Sesungguhnya Tuhan ingin mengingatkan kepada kita, yaitu bahwa setiap kita yang telah mendapatkan kasih dan pertolongan Tuhan, agar kita jangan malu untuk menyaksikan kasih dan kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan tersebut. Pada siapa? Kepada banyak orang yang mungkin hari ini hidupnya seperti perempuan yang sakit pendarahan tersebut, yaitu tiada pengharapan, tiada sukacita, dan tiada satu buah gairah kehidupan. Agar mereka pun boleh mendapatkan yang namanya satu buah pengharapan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Tidak lain dan tidak bukan melalui siapa? Melalui kita, anak-anaknya, melalui kita, umat-umatnya yang telah merasakan dan mendapatkan yang namanya jamahan kasih dan kuasa Tuhan. Jadi hari ini, sekecil apapun pertolongan Tuhan, sekecil apapun kasih Tuhan, kita mari mau tetap senantiasa belajar untuk menyaksikan kasih, kuasa, dan pertolongan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Sebab dengan kita menjadikan pribadi-pribadi kita menjadi saksi-saksi Kristus, maka kita akan membawa satu buah sukacita bagi setiap orang yang akan mendengarnya yang sedang ada di dalam pergumulan dan beban berat. Seperti apa yang pernah Rasul Paulus katakan di dalam kitab 1-2 Timotius. Di dalam kitab 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Kitab 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jadi
Rasul Paulus menasihatkan kepada segenap umat Tuhan dan kepada Timotius yang muda. Di dalam kitab 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-8 ini juga mengingatkan kepada kita. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Jadi hari ini kita mau sebagai umat Tuhan, mari kita mau menjadikan pribadi-pribadi kita hari ini menjadi duta-duta kasih Kristus yang akan selalu menyaksikan kasih, pertolongan, dan kuasa Tuhan bagi setiap orang yang belum mendengarkan kabar baik tentang kuasa dan kasih Tuhan dan pertolongannya atas kehidupan umat-umatnya. Jadi hari ini janganlah malu bersaksi tentang Tuhan. Karena apa? Kesaksian kita tentang Kristus kiranya boleh menjangkau banyak orang yang sedang mengalami berbagai macam pergumulan hidup, sehingga mereka pun boleh mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan, dan nama Tuhan semakin dimuliakan dan banyak orang semakin percaya kepada Tuhan. Kiranya melalui renungan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini, Tuhan Yesus memberkati keberanian-keberanian kita untuk senantiasa menyaksikan kasih, kuasa, dan pertolongan Tuhan. Salam sehat selalu. Haleluya. Amin.